Oke, selamat datang di perkuliahan Aljabar Linear Elementer. Bersama saya, Gustina Elvianti. Kuliah ini akan diberikan oleh dua orang dosen secara tim teaching, yaitu saya dan Bu Yana Irene. Saya akan mengajar sampai dengan UTS dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Yana. Oke, Aljabar Linear Elementer merupakan fondasi penting matematika yang mendukung berbagai bidang, seperti metode numerik, persamaan diferensial, pemodelan matematika, kecerdasan buatan, dan sains data. Pada kuliah ini kita akan membahas beberapa topik menarik, yaitu sistem linear dan matriks, determinan, ruang vektor Euclid dan ruang vektor umum, nilai eigen dan vektor eigen, ruang hasil dalam dan aproksimasi, diagonalisasi dan bentuk kuadratik, dan transformasi linear. Tak perlu khawatir dengan istilah-istilah yang baru buat kalian. Kita akan memahaminya bersama langkah demi langkah. Mata kuliah ini akan mengasah logika dan kemampuan problem solving Anda untuk studi lanjut maupun tantangan nyata. Kenapa aljabar linear penting dipelajari? Karena dia menjadi fondasi banyak bidang ilmu dan teknologi modern. Di antaranya, dia menjadi dasar berbagai cabang matematika. Banyak topik lanjutan seperti persamaan diferensial, analisis numerik, optimasi, hingga statistika sangat bergantung pada konsep matriks dan ruang vektor. Aljabar linear juga menjadi bahasa utama dalam sains dan teknik. Di bidang teknik, fisika, ekonomi, dan informatika, banyak masalah nyata dimodelkan dalam bentuk sistem persamaan linear dan matriks. Aljabar linear juga menjadi kunci teknologi modern. Machine learning, kecerdasan buatan, grafika komputer, pengolahan citra, dan sains data menggunakan konsep seperti vektor, nilai eigen, dan transformasi linear. Aljabar linear juga melatih cara berpikir logis dan sistematis. Aljabar linear membantu kita berpikir terstruktur, menganalisis pola, dan menyelesaikan masalah secara efisien. Dan tentu saja aljabar linear mempunyai aplikasi dalam dunia nyata. Dari menentukan solusi sistem jaringan listrik, analisis ekonomi, hingga rekomendasi film di platform streaming, semuanya melibatkan konsep aljabar linear. Singkatnya, aljabar linear bukan hanyalah teori, tetapi alat penting untuk memahami dan membangun dunia modern. Mata kuliah aljabar linear elementer dirancang untuk memberikan mahasiswa landasan yang kuat dalam konsep teoritis serta penerapan praktis aljabar linear. Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem linear, matriks, ruang vektor, nilai dan vektor eigen, ruang hasil kali dalam dan aproksimasi, diagonalisasi dan bentuk kuadratik, serta transformasi linear. Berpikir logis dan analitis dalam pemecahan masalah matematika. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengkomunikasikan konsep matematika secara efektif, lisan maupun tertulis. Dan mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan konsep aljabar linear di bidang teknik, ilmu komputer, sains data, dan lain-lain. Dan mahasiswa juga diharapkan mampu bekerja kolaboratif dalam menyelesaikan masalah nyata melalui pendekatan problem-based learning. Bagaimana kita akan belajar? Oke, di kelas ini kita tidak hanya menekankan teori, kita akan berpikir, berdiskusi, dan mencoba langsung. Pertama, konsep atau teori dasar akan dijelaskan dengan ringkas, lalu kita bahas bersama. Kemudian, belajar aljabar linear artinya kita banyak latihan. Tentu saja kita akan mengerjakannya secara bersama.
Kemudian problem based learning atau problem dunia nyata, kita akan menggunakan aljabar linear untuk menyelesaikan masalah dalam dunia nyata. Kemudian supaya kita tahu sejauh mana pemahaman kita akan dilaksanakan atau diberikan tugas, kuis, dan evaluasi berkala. Melalui metode ini, mahasiswa akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, serta memperoleh perspektif praktis tentang aljabar linear. Adapun untuk penilaian dan kriteria evaluasi, mahasiswa akan dinilai melalui beberapa komponen penilaian. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan berbagai cara, yaitu yaitu pertama bisa ujian, yaitu UTS dan UAS, bobotnya 70%, kemudian ada kuis 10%, keaktifan 10%, dan tugas 10%. Untuk ujian, karena mata kuliah ini terdiri dari 8 sub CPMK, CPMK itu adalah sub capaian pelajaran mata kuliah, ujian akan dilaksanakan minimal setiap 2 bab, dan jika memungkinkan setelah setiap bab selesai dibahas. Mahasiswa yang belum mencapai ketuntasan, yaitu nilainya kurang dari 70 pada suatu bab atau pada suatu ujian, akan diberikan kesempatan 1 sampai 2 kali remedial yang dijadwalkan di luar jam perkuliahan reguler. UTS menjadi kesempatan terakhir untuk memperbaiki nilai pada sub CPMK 1 sampai 4. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada sub CPMK tertentu tidak perlu kembali mengerjakan soal yang berkaitan dengan capaian tersebut. Begitu juga dengan UAS, merupakan kesempatan terakhir untuk memperbaiki nilai pada sub CPMK 5 sampai 8. Oke, ini tentang UAS nanti tergantung Bu Yano ya. Kemudian ada poin keaktifan. Mahasiswa yang aktif bertanya maupun menjawab pertanyaan akan memperoleh poin keaktifan. Penilaian ini tidak didasarkan pada benar atau salahnya jawaban maupun pada tingkat signifikansi pertanyaan yang diajukan. Tujuan utama komponen ini adalah mendorong keberanian, partisipasi aktif, dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk kuis, pelaksanaannya tidak akan selalu diumumkan dan bisa dilaksanakan sebelum kuliah atau setelah perkuliahan. Kuis bertujuan untuk menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya, atau bisa juga untuk memastikan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti materi perkuliahan selanjutnya. Kemudian untuk tugas dapat dikerjakan secara individu atau berkelompok tergantung instruksinya nanti. Adapun tugas itu dapat berupa latihan terstruktur atau book exercise, di mana dalam hal ini mahasiswa mengerjakan soal dari buku atau referensi terkait topik yang sedang dipelajari, baik berupa perhitungan rutin maupun soal konseptual. Kemudian tugas dapat berupa problem-based learning, yaitu mahasiswa mengidentifikasi permasalahan nyata, memodelkannya dengan konsep aljabar linear, dan menyelesaikannya secara sistematis. Tugas juga dapat berupa mini riset atau eksplorasi konsep. Dalam hal ini, mahasiswa mengkaji suatu konsep aljabar linear secara lebih mendalam beserta aplikasinya. Tugas juga dapat berupa proof-based assignment. Dalam hal ini berarti mahasiswa menyelesaikan soal pembuktian terkait sifat-sifat yang dalam aljabar linear. Atau bisa juga berupa konsep mapping atau ringkasan terstruktur, yaitu mahasiswa menyusun peta konsep yang menunjukkan keterkaitan antar materi dalam satu bab. Oke, untuk tahapan selanjutnya, pastikan Anda memiliki akses ke seluruh materi perkuliahan, yaitu RPS, atau silabus, buku teks, dan sumber daring lainnya. Kemudian pahami struktur perkuliahan, sistem penilaian, jenis tugas, serta ekspektasi yang ditetapkan. Oke, pada pertemuan berikutnya, kita akan mulai dengan sistem linear, yang merupakan fondasi dari seluruh materi kita. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar atau di grup WhatsApp.
Mari kita mulai semester ini dengan fokus dan struktur. Oke, wassalamualaikum. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.